ada satu channel di mana ngobrol dunia bola. Ya, buat kita mulailah kita discuss tentang bola, apalagi kondisinya lagi pandemi kayak gini, kita sepi, pengen bahas sama-sama kesenangan kita tentang bola. Nah, di sini ada Albana. Perkenalkan Albana. Halo semuanya. Ya, pencinta bola, supporter, interisti. Terus ada Rido Sukendro. Halo, Di balik layar basket ya. Asik, minum apa kamu itu? Dan sekarang kita di sini ada narasumber kita nih yang mau kita tanya-tanya lebih dalam terkait pengalamannya maupun apa sih yang sudah dirasain selama ini terkait bola. Ada Mas Fajar Nugroho. Halo Mas. Halo, selamat malam semuanya. Oke, boleh sentuhan dikit bahasa Jermannya kali Mas? Guten Abend alle. Oke, guten Abend. Ya udah. Ciao. Ciao. Oke. Ya Mas, kita mulai aja Mas. Kayak yang kita tahu bersama kan ini kita mau bahas Liga Jerman nih. Nah, kalau dari Mas Fajar sendiri, kira-kira kenapa Mas kok bisa Liga Jerman nih yang pertama main di Eropa? Betul sekali ya, terima kasih Edo dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih pemirsa. Jadi Bundesliga ini dimulai lagi itu berdasarkan pengetahuan atau informasi yang saya terima, yaitu bahwa pemerintah Jerman sendiri merasa bahwa kompetisi itu bisa digulirkan tanpa dengan adanya kerumunan orang. Artinya kompetisi bisa dijalankan dengan tanpa penonton. Dan alasan yang paling utama yaitu tetap ke perkembangan kesehatan, perkembangan pandemi corona di sana, bahwa orang sudah boleh artinya berjalan keluar dengan batasan-batasan tertentu, dan merasa bahwa kompetisi selain alasan kesehatan, yaitu bahwa Bundesliga yang sudah 2 bulan ini off, ini bisa dijalankan dengan harapan bisa memberikan hiburan bagi masyarakat yang terdampak corona. Oke. Mas Fajar nih, kan Mas pernah nih punya pengalaman, sebagai informasi aja, Mas Fajar nih udah bolak-balik ke Jerman berapa kali lah. Jadi mungkin euforia di sana, suasana di sana gitu. Boleh nggak sih Mas di-share ke kita kayak gimana suasana di sana? Ya mungkin sekarang dengan masa pandemi Mas belum tahu ya situasi seperti apa, tapi kan minimal fanatisme di sana, kemudian dengan kondisi seperti ini kayaknya seperti apa Mas? Baik, jadi kalau saya boleh bercerita, terima kasih sebelumnya. Ya kebetulan saja saya beruntung bisa ke sana, dan sekaligus saya memanfaatkan kesempatan karena hobi saya bola ya, seperti yang Bana sama Mas Edo tahu. Ya, yang paling beda tentu saja dari sisi atmosfernya, penonton itu yang paling besar, yang masih juga jadi tren, termasuk salah satu kiblat juga, salah satu atau beberapa kelompok supporter di Indonesia, yaitu Borussia Dortmund, di mana mereka fansnya itu yang ya yellow wall kalau dinamakan, itu istilahnya itu sangat-sangat euforianya sangat-sangat luar biasa. Dan ketika kita misalkan nonton FC Bayern itu selalu sold out, kesempatan untuk kita yang bukan supporter tetap atau anggota resmi mereka, itu kesempatan kita nonton itu biasanya malah di luar kandang karena di Allianz Arena selalu penuh. Nah, untuk yang tim-tim yang ya relatif lebih kecil, saya pikir euforianya tidak sebesar 2 tim tadi, tapi yang berbeda, ada aturan-aturan tertentu di stadion yang membedakan. Oke. Mas, kalau itu tiket habis terus di kandang, berarti tiket terusan sold out ya Mas ya? Tiket terusan itu sold out, selalu sold out, dan ada kesempatan sebenarnya, yaitu ketika bukan Bundesliga. Kalau Bundesliga saya pastikan itu sold out, dan ketika kita misalkan dapat tiket itu mungkin lewat, artinya ya kalau kita bilang calo ya calo, tapi artinya sebenarnya ada percaloan ya di Jerman. sebenarnya saya bukan bilang calo, tapi orang yang sudah membeli tiket tapi mau dijual lagi. Pengen Mas ada mungkin foto-foto atau apa
historik. Ya baik, terima kasih. Mungkin saya mau share sebentar, sedikit saja tapi Main. Dikit, Mas. Ich komme aus Indonesia. Eine Sekunde bitte. Oke. Tolong ditranslate, Dok. Ini Mau tanya dong Mas Fajar. Kalau Boleh, di Jerman itu sendiri kan juga ada konflik ya atau rivalitas terhadap beberapa tim ya, misalkan Bayern Munich ketemu dengan Dortmund ataupun Dortmund ketemu dengan Schalke. Itu Betul. apakah suasana nonton pertandingan itu sama seperti di Indonesia, Mas? Rawan sekali bentrokan dan sebagainya. Kalau Terima di Jerman kasih. itu seperti apa penangan? Ya. Baik, terima kasih Pana. Rivalitas tetap ada di negara manapun, itu pasti ada. Khusus untuk yang kita kenal seperti Dortmund dengan Bayern, sebenarnya ada yang lebih rival lagi, yaitu Dortmund dengan Schalke dan FC Bayern dengan Nuremberg. Jadi kota mereka bertetangga, hanya 2 jam saja naik kereta atau 1,5 sampai 2 jam. Jadi artinya apalagi Schalke dengan Dortmund itu sangat dekat sekali. Mereka lebih besar daripada Bayern sendiri dengan Dortmund. Rivalitas itu hanya persaingan juara. Tapi rivalitas supporter itu lebih pada 2 tadi. Misalkan FC Bayern dengan Nuremberg yang kotanya bertetangga. Itu saya merasakan sendiri tahun 2008 itu ketika saya naik kereta mau menuju ke Allianz, itu jadi seperti yang di foto ini Allianz Arena waktu itu keluar ya Mas ya fotonya Mas? ngeblur. Iya, belum keluar. Yang lain keluar nggak? Kelihatan nggak? Nggak muncul sih. Belum ngeblank. Belum muncul. Belum muncul. Oke. Baik. Oke, kembali ke topik tadi. Mereka tetap istilahnya berkata kotor atau maki-maki dan sebagainya. Tapi yang bagus itu mereka tidak sampai pada yang anarkis. Jadi tidak sampai yang lempar-lemparan botol dan sebagainya. Artinya bukan masalah besar buat polisi di sana untuk menghalau. Jadi beda sekali dengan di kita yang sangat-sangat ya kekerasan itu sangat-sangat terasa. Cuman dikawal juga nggak Mas sama polisi di sana? Kalau tidak mungkin pakai mobil itu mobil Enggak. polisi. enggak itu Atau pakai kuda gitu. Oh itu di Inggris ya. di Inggris betul sekali. Di Jerman kudanya. Oke. Enggak seperti yang di kita yang memang kerawanannya tinggi atau di negara Amerika Latin mungkin yang perlu dikawal. Tapi kalau di Eropa secara umum itu apalagi di Jerman yang saya alami sendiri, itu mereka datang individu atau kelompok itu datang dan pergi, mereka menggunakan moda transport umum, jadi tidak ada pengawalan khusus. Polisi itu tetap berjaga mulai dari stasiun, terus kemudian akses menuju ke stadion. Itu tetap mereka kawal, tapi artinya tidak yang mereka iring-iringan gitu, enggak. Jadi mau datang lebih awal, mau datang bareng-bareng kelompok besar, atau mau datang akhir, bukan masalah. Mas, di sana tuh ada model suku-suku geng-gengan gitu nggak sih Mas? Kalau yang kita tahu lah, kalau Indonesia kan supporter fanatisme ada. Oke, saya dari geng ini. Apakah mereka menunjukkan seperti itu atau hanya oke, saya hanya Dortmund fans gitu ataupun Bayern fans? Baik. Dan tambahan untuk culture-nya Mas, culture Jerman itu seperti apa sih yang dibawa? Kalau Italia kan terkenal dengan ultras, Inggris juga terkenal dengan hooligans. Sedangkan Jerman nih apa gitu, Bavarian kah atau apa yang umumnya gitu? Baik, jadi pertama dulu bahwa ada kelompok-kelompok kecil atau kalau di kita suku atau korwil, mereka ada. Saya sendiri contoh itu di FC Bayern itu saya kebetulan sejak tahun 2011 itu dulu turis saya sendiri di waktu Jogja sampai Bali. Kemudian ketika di Jerman dia 2 kali ngundang untuk nonton pertandingan. Itu dia
seorang polisi kriminal di kota München, kota besar München. Tapi dia seorang fans berat. Dia away ke Marseille, away ke bahkan nonton final champion tahun waktu itu lawan Dortmund. Maaf saya agak lupa 2000. Bayern lawan Dortmund. Bayern lawan Dortmund di London 2012. Ya, sekitar itu. 2010. Enggak, setelah itu. Tidak salah 2014 atau 15 lupa saya. Pokoknya dia berangkat ke berbagai negara, itu dia menunjukkan identitas kelompoknya, kelompok kecilnya. Jadi cuma mereka yang tidak, artinya yang lain ini, artinya dia menempati tribun sesuai dengan seperti di kita, tribun misalkan belakang gawang selatan atau belakang gawang utara, yang mereka kumpul di situ. Dan ada kaitannya dengan kultur seperti pertanyaan Pana tadi, bahwa mereka itu kulturnya sebelum pertandingan ngumpul minum bir, ya itu kalau di Bayern itu bir bukan lagi alkohol, tapi itu kebutuhan pokok. Jadi itu orang Bayern sendiri yang bilang ya mereka datang ke stadion rame-rame menggunakan moda transportasi umum, dan memang itulah mereka, kepuasan mereka di situ. Tapi modelnya dalam hal ini mereka itu datang ke stadion udah punya tiket pasti Mas ya? Oh ya pasti. mereka tidak akan ya ada, tapi kebanyakan tuh mereka sudah punya tiket terusan, khususnya yang benar-benar fans berat. Kalaupun yang bukan fans berat, misalkan mereka dapat hadiah atau tiket dari siapa kenalan mereka, atau mereka beri dari siapa yang mereka kenal, itu mereka ke stadion sudah pegang tiket. Berarti nggak ada tiket go show di sana Mas? Atau mungkin ada papan layar non-bar di sekitarnya stadion gitu Mas? Tiket go show ada, cuma yaitu tadi ketika pertandingan semacam DFB Pokal atau Piala Jermannya itu yang artinya animonya tidak sebesar Bundesliga ataupun Champions League, mereka bisa beli tiket di situ. Tapi ketika pertandingan itu kita tahu pertandingan besar, kecil sekali kemungkinan. Ada satu lagi alternatif, yaitu bahwa kita bisa beli juga di kayak di istilahnya situs tertentu yang kita bisa beli, orang sudah beli tapi dia jual lagi, dan rata-rata harganya 2 kali lipat. Taruhlah harga belakang gawang FC Bayern itu kalau Bundesliga itu 35 euro. Sekitar berapa tuh Mas? Sekitar 65, 70 itu orang jual kalau yang kita dapatkan di situs-situs tertentu. Berapa 65 rupiah, apa? Sorry Mas, 65 euro. Oh, kalau di rupiah kan sebenarnya yang paling murah itu kalau di FC Bayern itu 35 itu tiket berdiri itu sekitar 600-an ribu. Ya, Udah kayak nonton di GBK VIP ya. tapi ketika kita sudah sampai di sana itu sayang sekali kalau mendapatkan kesempatan misalkan harus beli tiket, taruhlah harga 50 euro, pasti kita perjuangkan. Tapi tadi kalau 50 euro dijual lagi di online itu macam misalnya kita dijual lagi di Tokopedia, Bukalapak kayak gitu ya? Ya, betul, situs-situs tertentu yang ada. Jadi memang kalau di sana kalonya lebih ini lebih adaptif. Ya tadi. Jadi istilahnya mungkin hampir sedikit yang orang datang dia belum dapat tiket, dia mau langsung go show mendekati jadwal pertandingan, agak jarang ya Mas ya? Betul. Itu biasanya udah siapin itu semua. Betul. Nah, kalau trik saya sebenarnya kalau kita mau ke tour ke sana dan itu sebenarnya kita bisa coba dulu lewat tiket internasional, misalkan via Google atau apa itu ada. Kalaupun misalkan itu gagal, alternatif terakhir yaitu tadi kita ke situs-situs tertentu tadi, kita cari di sana. Itu kita sistem pakai kartu kredit bisa. Mas ada foto-fotonya Mas selama Mas kemarin? Ya, sebentar ya itu. Saya mencoba untuk ini. Sudah kelihatan belum? Udah Mas. Oke, baik, mungkin. Ini di mana nih Mas? Mas ada apa nih? Allianz Arena. Study tour itu. Ya betul. Ini 2018 kemarin. Maaf, 2016. Sorry. Ini
Ini dengan pemain dari Eintracht Frankfurt. Mas, sorry Mas, tadi anak-anak tadi dari mana Mas? Oh itu dari Jakarta. Kita waktu itu ada program SMA ya? betul, pertemuan remaja 8 negara. Terus saya ajak ke Munchen untuk tur ke stadion. Karena ya hobi kita sama, yang cowok juga bola, jadi saya pikir itu tadi bisa masuk stadion ya, jadi ya? Bisa, Tur. itu tur di stadion. Yang selama ini di Indonesia baru Bali United yang Ya, betul. semacam itu. Berapa itu Mas untuk tiket masuk ke dalam stadion? Tur komplit, Tur gitu. tur komplit itu sekitar 19 euro, ya sekitar hampir 300.000. Ini Allianz Arena ya? Betul. Ini dari belakang gawang. Terus kalau yang tadi dari depan, oh maaf. Oke, Allianz Arena ya. Mas, kalau di dalam stadion Allianz itu ada kayak restoran nggak sih Mas? Tempat Ada, ya betul. ada harganya restoran. berapa Mas? Kalau misalkan satu kopi saja rata-rata kalau di kafe di luar di pinggir jalan itu sekitar 2,5 euro atau sekitar 50.000. Itu kalau di Allianz ya dia 4 euro 5 euro, jadi lebih mahal. Ada yang jual tahu asin atau kacang nggak Mas? Masih dulu. Maksudnya yang Kayak jalan di Semarang keliling ada gitu, yang jual pecel lele itu loh. Dimasukin ke gerobak. yang jalan keliling ke antara penonton. Nggak ada ya? Itu Tidak ambilnya ada. 2 ya Mas? Beli 1 ngambil Jadi, 2. Oke. Nah, Mungkin mau saya tanya bisa. juga sekalian Mas. Baik, ya Ban. Sorry, di dalam stadion itu boleh ngerokok nggak Mas? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, mayoritas itu memang tidak boleh. Mereka ngerokok itu setelah jeda pertandingan. Misalkan babak kedua, itu rata-rata mereka pergi ke belakang. Mereka ngerokok, minum bir di situ. Jadi bir juga dipakai gelas plastik, tidak boleh pakai botol. Dan yang berbeda dengan kita yaitu adanya itu sistem apa itu namanya? Jadi kita beli kartu, semacam kartu itu 10 euro. Nah, kita hanya bisa beli makanan maupun minuman pakai kartu itu. Oh, Macam deposit. Money. deposit Money, money atau kalau di money. sini. Ya betul. Baik, ya, betul seperti itu. Kita nggak bisa pakai cash. Jadi mau nggak mau kita harus paling tidak itu mengeluarkan 10 euro. Jadi sayang kalau nggak dihabiskan. Mas, tadi kalau keluar itu maksudnya pertandingan babak pertama selesai, kemudian keluar ada jajanan gitu di luar ya? Di luar ada kios-kios kayak apa namanya sosis, terus roti. Tapi para pedagangnya itu nggak berjualan di antara ini semua Oh jaraknya? enggak, boleh ya? ada kios atau semacam kayak restoran kecil gitu. Berarti nggak boleh ya memang ya? Kalau di Enggak. kita kan kreatif tuh Mas, inisiatif menawarkan Pak Ya. Pao, tahu asin dan segalanya. Menjemput Apa? bola lah Mas. Aturan klub tidak membolehkan. Oh, oke. Oh, berarti nggak boleh. Wah, keren ini Pak Sopati yang baru sampai Allianz ini ya, kayaknya baru Mas Fajar deh, bukan yang lain. Nah, ya, nanti kalian menyusul. Iwan. Dalam 20 tahun terakhir Amin, loh, Mas. amin. Kayaknya belum ada dia. Ini di Satu Eintracht dekade. Frankfurt. Gimana Mas ini? Di Frankfurt. di Frankfurt. Sebentar. Ya, yang terlalu cepat Entrance tadi. ya? Oh, iya Entrance betul. Frankfurt ya? Betul. Oh, maaf sekali lagi ini ada. Eintracht Frankfurt. Iya. Jadi Itu Frankfurt tuh kalau nggak salah setahu saya ada 2 ya Mas ya, Frankfurt am Main sama satu lagi kan, bedanya apa? betul itu Entrance. kotanya yang namanya berbeda. Kalau Oh. ya Frankfurt am Main itu yang kota besar. Kalau yang satunya Frankfurt an der Oder itu yang kecil. Nah, yang punya klub besar Eintracht Frankfurt. yang punya klub besar Eintracht Frankfurt, betul ini. tadi yang disebut itu Kira-kira ini. Kelihatan Kira-kira Kelihatan. kelihatan Kelihatan. fotonya Iya, kelihatan. dari
Ini Dari- di kota Frankfurt Aminnya atau Ini yang di tadi? kota Frankfurt Yang Aminnya atau yang tadi? Yang ini Holden di Amain, kota yang timnya Frankfurt Eintracht Amain, Frankfurt yang itu timnya waktu itu Eintracht Frankfurt itu 2015 waktu itu saya kunjungi mereka. 2015 saya kunjungi mereka ini mereka main di usia 19 tapi yang tahun. satu ini Tapi yang satu ini keturunan Maroko tapi paspor Jerman, dia main di Bundesliga 1 sekarang. Siapa, Mas? Dia timnya Main masih di Eintracht Frankfurt. dia tapi timnya masih dipinjamkan Eintracht ke Frankfurt tapi Düsseldorf. dipinjamkan ke Itu namanya Düsseldorf. Aiman Barkov. Itu namanya Dulu sempat Aiman main di Barkov. Jogja. Dulu sempat Mereka main ini di Jogja. Mereka di ini main di turnamen, Jogja di internasional. turnamen Usia 16 waktu itu internasional. mereka masih 16 Usia 16 tahun. waktu itu mereka masih 16 Oh, tahun. Saya kunjungi 2018 Saya kunjungi 2018 itu 19 tahun. Sekarang mereka satu ini yang profesional, kalau yang lain masih main di tim Dengan amatir. karirnya paling bersinar ini. Dengan karirnya paling bersinar ini. Ya masuk timnasnya Jerman usia Oh, gitu. 20 juga. Oh, gitu. Wonderkid ya. Iya. Wonderkid ya. Terus ini direktur Terus ini direktur Wih, akademinya anak-anak waktu juga itu ke ajak akademi. anak-anak juga Kok Mas ke masuk akademi. Dia Kok Mas Ya, masuk kebetulan kita Dia Celtic ya? Fans Kebetulan Celtic, kita masuk Celtic ya? Fans Celtic ya? Dia sangat welcome. Dia sangat welcome. Kebetulan kita masih kontak kita mau banget. kunjungan Dan gitu, ketika kita tinggal mau kunjungan gitu bilang per tinggal email dan dia bilang per sangat email welcome dan sekali. dia sangat welcome sekali. Dan akademinya Tunjukkan termasuk salah satu yang paling akademinya bagus termasuk salah di satu Jerman. yang paling bagus selain di Jerman. Selain Bayern sama Dortmund juga. Ini Nah, tahun 2013. Ini tahun 2013 di FC Köln. Sekarang Lukas Podolski. Ya. Lukas Podolski. waktu itu beruntung waktu itu diajak beruntung dua kolega wasit. ini diajak dua kolega wasit. Salah satu yang berbeda Salah dari, satu yang berbeda dari Liga Indonesia juga. Liga Indonesia di kita juga. juga sama. Di kita juga sebenarnya. sama Cuma sebenarnya. sistemnya kurang rapi kalau di sana. Cuma lebih sistemnya kurang artinya rapi apa? kalau di sana Wasit lebih itu punya rapi kartu artinya wasit. apa wasit itu punya kartu wasit. Oh, iya. Untuk wasit itu mau Untuk nonton wasit Bundesliga itu level mau apapun, nonton Bundesliga level Bundesliga apapun, satu, Bundesliga 1 free, buat mereka tiga tinggal, itu free. tanda Mereka tangan tinggal di kartunya, tanda tinggal tangan tulis, di kartunya, tinggal ditulis berapa kali mereka. Oh ya, sebagai Berapa informasi kali? aja nih. Oh ya, Mas sebagai Fajar informasi nih, aja nih, Mas Fajar nih wasit berlisensi loh nih. Mas Sekarang kita udah mulai kelas wasit berlisensi. Mas dulu nih, wasit berlisensi. Mas Sebagai Oviedo Ya, dulu, Smart waktu sebagai saya masih di Oviedo Jogja dulu, itu waktu saya masih di Jogja itu lisensi itu C2, selevel provinsi itu saja, selevel jadi belum provinsi nasional. saja, jadi belum nasional. Berniat untuk dikembangin berniat lagi nggak, Mas? untuk dikembangin Sayang lagi nggak Mas? sekali Tidak. Sayang sekali tidak ada Atau kesempatan. karena tujuannya hanya Atau untuk karena menonton tujuannya di hanya Jerman untuk aja, Mas. menonton gratis di Jerman aja, Mas. Oh, jadi ketahuan gitu dia. Suka dukanya apa sih Mas jadi wasit? Suka dukanya apa sih Mas Kalau jadi wasit? ya kalau jadi wasit Kalau itu, ya kita, kalau jadi wasit memang itu kalau kita benar-benar, memang pecinta benar-benar bola itu, pecinta saya dulu bola mulai dari, itu saya dulu mulai pemain dari di SSB, pemain di SSB, terus ketika nggak jadi atau dilarang orang tua, kemudian saya jadi supporter ya seperti kalian dulu. Stadion Kita bareng-bareng. nonton stadion bareng-bareng, kita merasakan euforia itu. Nah, ketika ada titik-titik jenuh, misalkan sebagai supporter atau ada masa jeda klub kita nggak main atau prestasi ada lagi buruk, pemikiran waktu itu ada pemikiran waktu itu untuk coba jadi wasit. Nah, sebenarnya prospek di bagus Indonesia maupun di Jerman. wasit di Indonesia Itu maupun di karir Jerman kita bisa, itu karir kita bisa sampai level Khususnya di nasional Indonesia itu, khususnya ketika di Indonesia itu ketika kita melalui klub kita cari masing-masing lisensi, lulus cari tes lisensi, teori dan juga lulus tes praktek, teori ya, dan lebih juga pada lari praktek memang, ya, fisik. lebih pada lari Ketika itu memang semua fisik. dengan komunikasi Ketika itu yang semua baik, dengan tugas-tugas komunikasi yang baik, tugas-tugas itu nilainya rutin bagus. itu nilainya Kita bagus. pasti Kita direkomendasi untuk pasti jadi wasit direkomendasi nasional. untuk jadi wasit Step-stepnya nasional. itu Ya, wasit C3 step-stepnya dulu. itu wasit C3 dulu di kota atau di kabupaten, kota atau kabupaten, kemudian naik jenjang ke C2, saya dulu ambil provinsi. C2-nya di saya dulu Jawa ambil Tengah, C2-nya di Semarang Jawa waktu Tengah, itu, terus, di Semarang waktu kemudian itu, terus tinggal satu langkah kemudian lagi nasional. tinggal satu langkah Kalau lagi nasional nasional. bagus, Kalau nasional direkomendasi ke wasit bagus, AFC. direkomendasi ke wasit AFC. Tadi urutannya dari Oh, C3, tadi urutannya dari C3, kemudian naik dan C2, Betul, dan C1 C1 terakhir. baru AFC. Oh, habis C1 baru AFC. Oh,
Betul. Gitu. Mas, kalau boleh tahu tuh Oke, daftarnya Mas, di mana? kalau boleh sih, tahu Mas? tuh Sebenarnya kalau daftarnya orang- di mana sih, Mas? Nah, Sebenarnya kalau orang Nah, memang selama dari ini dulu atau itu memang sejak dari dulu itu memang orang-orang intern di internal Bola, khususnya di lingkup asosiasi PSSI asosiasi kota maupun PSSI kabupaten, kota maupun kabupaten, namanya ASKOT atau ASKAP. Jadi Kemudian sebenarnya kalau kita Asprof. Jadi sebenarnya kalau kita punya kita ikut tim SSB ataupun tim perserikatan, itu kita akan diberitahu bahwa mungkin kita akan diberitahu bahwa mungkin bulan depan ada lisensi wasit ini dan sebagainya. Kalaupun tidak, Anda bisa ikuti di grup-grup wasit. grupnya memang tertutup. Indonesia grupnya Bisa memang grup tertutup, Facebook atau bisa grup Facebook atau Mas, kalau IG. di-compare sama yang di Jerman, Mas, kalau di-compare sama yang di Jerman kayak gimana? Mungkin Mas juga pasti kepo saat ke Ya mungkin Mas juga pengen pasti tahu kepo gimana saat sih, ke Jerman pengen tahu sistem gimana perwasitan sih di sana, sistem perwasitan di sana, rekrutmennya seperti apa, bagaimana bisa menarik orang yang ngomongin wasitnya nggak semuanya berminat lah jadi wasit. Di Jerman sendiri kayak gimana Mas yang Mas Baik, tahu? itu di sini memang Di sini memang memang untuk jadi wasit apa ya untuk jadi wasit itu pikiran memang kita penuh kekerasan. pikiran kita penuh kekerasan itu pasti. Kenapa gitu? Ah, Kenapa kalau gitu? tidak- Perlakuannya kalau wasit. tidak Nah, itu kekerasan, perlakuannya wasit terhadap kalau tidak kekerasan ya kalau tidak kekerasan ya rawan Cuma disuap artinya ya gini, itu tadi. sebenarnya Cuma ada artinya gini. peluang-peluang bagus. Sebenarnya ada ketika, peluang-peluang bagus di situ ketika tujuan kita apa toh? satu tujuan kita apa toh? Yang Satu kedua, menyalurkan ketika hobi. kita terjun, Yang kedua, ketika kita terjun profesional kenapa sekalian. nggak langsung profesional sekalian? Sekali mimpin Sekali mimpin Liga Indonesia, Liga terakhir Indonesia itu, terakhir itu 7 juta waktu itu setengah 7 wasit juta tengah, setengah itu sekali main. wasit tengah, belum itu lagi sekali main, belum akomodasi lagi transportasi dan sebagainya. akomodasi transportasi dan Um, sebagainya. asisten dual Asisten dual, asisten 1, asisten 2 itu 5 juta, dan asisten 4 3,5 juta. Artinya apa? Itu Ya, sebenarnya cukup sangat, besar ya. di Indonesia. Ya, sangat Cuma ya. untuk sampai Betul. level ke sana Cuma untuk memang butuh sampai perjuangan level ke besar sana memang dan butuh perjuangan besar dan dan ya di ya, Jerman di situasinya Jerman juga sama. situasinya Mimpin di juga Bundesliga sama, itu, mimpin di Bundesliga itu besar sekali, besar sekali, artinya dalam 1 tahun itu bisa dapat ratusan ribu euro. Itu sayang sekali itu sayang sekali itu atau untuk pembinaan atau untuk ke jenjang kaderisasi itu lebih kaderisasi itu sekarang lebih sulit. Jadi sekarang lebih banyak sulit, jadi kekurangan wasit banyak sebenarnya. kekurangan sulit di wasit Indonesia atau di sebenarnya. Jerman? Yang sulit di Indonesia atau di Jerman, Mas? Indonesia Di itu Jerman. Kalau di banyak Indonesia itu tersedia banyak wasit. banyak Kita tidak perlu tersedia khawatir banyak itu. wasit. Kita tidak perlu Oh, di khawatir. Jerman itu. malah susah sekarang. Oh, di Jerman malah susah Jerman sekarang. tuh yang usia anak-anak Di Jerman tuh yang usia anak-anak itu sekarang regenerasinya regenerasinya Kalau kurang Masnya bagus. daftarnya di sana, Itu Masnya daftarnya di sana ya, Mas ya. Oh, kalau kalau tinggal di sana kalau kita tinggal di sana fisiknya harus kuat, Mat. ya fisik utama ya fisik utama, kemampuan juga artinya kemampuan sendiri, teori tentang sepak bola itu apa itu offside kemudian dan istilah-istilah. sebenarnya peluang besar Sebenarnya peluang besar karena saya ya saya ini karena saya pernah bisa latihan bilang wasit ini 2 karena saya bulan. pernah latihan Saya wasit 2 diterima bulan. sebagai anggota mereka, Saya diterima walaupun sebagai saya anggota mereka wasit walaupun Indonesia, saya di wasit sana Indonesia. Saya bilang- di sana Mas, bilang itu Mas, hanya saya hanya jujur itu hanya saya hanya tamu, tapi mereka tapi mereka tetap mereka tetap jadi jadi menganggap bahkan saya sampai boleh ditugasi satu pertandingan turnamen artinya orang dari negara manapun kalau kita punya kemampuan, kita punya komunikasi yang baik, kita diterima oleh tim anggota wasit kota tertentu, itu kita bisa jadi anggota mereka. Dan yang paling bagus itu bahkan kita boleh ditugasi. Walaupun saya hanya tamu, saya hanya berkunjung, itu saya dapat tugas di sana. Oh pernah berarti Mas memimpin Pernah pertandingan di tugas. Jerman? Cuma itu di waktu itu musim dingin, jadi di turnamen semacam sepak bola indoor, ya itu hampir mirip sistemnya dengan futsal. Itu saya dapat honor juga walaupun kecil, tapi itu saya anggap sangat luar biasa. Saya belum terregistrasi, tapi saya sudah dibolehkan. Artinya saya belum pindah secara resmi, tapi saya dibolehkan untuk bertugas. Itu yang saya tangkap. Saat itu Mas nggak pengen melanjutkan karir di sana Enggak, karena karir pekerjaan di sini, jadi waktu itu hanya pelatihan. Jadi saya hanya menambah pengalaman saja dan sampai sekarang komunikasi masih bagus dengan kelompok wasit di sana.
Dan saya update informasi tentang perwasitan itu juga dari situ. Artinya sekarang ini kondisi anak-anak kecil atau remajanya itu kurang begitu meminati wasit. Sayang sekali. Ya memang karena persaingannya sangat-sangat ketat. Mas Fajar nih nanya Mas, kalau mungkin tadi saya nanya perbedaan wasit di Jerman sama di Indonesia, mungkin kalau saya boleh ngomong terkait integritinya nih Mas. Apa sih yang membedakan integritasnya wasit nih di Jerman sama di Indonesia itu apa kalau menurut Mas? Karena kan tadi Mas bilang di Jerman mungkin sekarang regenerasinya malah kurang tuh, di Indonesia banyak gitu. Cuma kan apakah berdasarkan jumlah regenerasi tapi dari sisi kualitas sendiri seperti apa gitu? Baik, sebenarnya kalau integritas artinya setiap negara kan punya capability masing-masing. Saya tidak meragukan integritas wasit Indonesia. Saya dulu juga wasit, tapi saya di sisi lain juga sebagai supporter. Saya harus memposisikan saya sebagai supporter. Kalau kita bicara aturan, saya memposisikan wasit sebagai memposisikan diri sebagai wasit. Artinya gini. Saya tidak ragu dengan kualitas, dengan integritas kita. Cuma ketika sistem pembinaan, sistem kaderisasi wasit dan sebagainya itu berjalan bagus, saya pikir akan jelas. Sistem kaderisasi atau sistem pembinaan wasit yang bagus itu apa? Kalau jelek ya parkir. Di Jerman sudah diparkir kalau jelek. Artinya media itu berperan besar. Media itu tidak hanya, mohon maaf, komentator di televisi itu tidak hanya ngomong besar, tapi artinya mereka tidak tahu. Jebret-jebret gitu ya. Jadi artinya mendeskripsikan wasit juga. Tapi di sisi lain ketika ada memang benar-benar wasit yang dia membuat kesalahan, apalagi itu sampai fatal, itu seharusnya komisi wasit itu nggak usah diburu media ketika dia harus langsung merapatkan itu dan segera. Kalau memang fatal ya parkir beberapa pertandingan atau istilahnya mereka punya perhitungan sendiri. Berarti ketegasan itu ya Mas ya? Ya, sistem di komisi wasit. Komisi wasit baik level kabupaten kota, komisi wasit level provinsi maupun sampai yang pusat. Itu semua harus artinya memang harus benar-benar. Kalau kompetensi semua punya, tapi ya itu tadi integritas sama manajerial. Itu kalau sudah punya aturan baku pola tinggal melaksanakan. Mau ketuanya siapapun itu baik di bagian lain juga. Teman kita Mas Babi juga ada di PT LIB, saya bangga juga. Cuma artinya setiap bagian itu kan mereka berjalan di bawah kepemimpinan masing-masing bagian, misalkan bagian wasit, bagian media dan sebagainya. Nah, orang-orang ini yang seharusnya kompetensinya harusnya tidak diragukan lagi. Nah itu yang ini kayaknya kita perlu menunggu masa di mana Mas Fajar jadi komisi wasit Indonesia. Oh tidak bisa Mas itu. Berminat atau enggak Mas? Untuk memperbaiki untuk wasit di Jerman sendiri, apakah juga sama seperti Indonesia yang isunya ada persuapan, terus fix matching, match fixing gitu. Itu masih ada nggak sih Mas gitu di sekarang, di era sekarang itu masih ada nggak sih? Kalau yang saya tahu di Jerman belum ada kabar. Artinya apa? Kalau di Jerman tuh belum ada kabar, itu berarti belum ada berita, itu berarti artinya valid. Jadi artinya memang benar-benar mereka menjaga itu. Saya tidak melebih-lebihkan Jerman, tapi ketika satu kali aja itu tertangkap atau kita dengar berita semacam itu, muka DFB atau PSSI-nya Jerman itu tercoreng dan kepercayaan itu sangat penting. Maka luar biasa ya. Jadi sebenarnya ini bukan melulu terkait ketegasan, tapi juga bukan melulu terkait bisnis di mereka. Kan kalau ngomongin industri bola di Jerman bukan cuma bisnis, tapi gimana mereka mengelola manajerial sepak bola itu sendiri ya Mas ya. Jadi begini, kalau industri bola itu kalau kaitannya dengan wasit, sebenarnya industri bola itu kaitannya dulu dengan di Jerman kalau kita itu namanya PT LIB, kalau di sana itu DFL namanya, Deutsche Fußball-Liga. Kalau PSSI-nya itu namanya DFB. Jadi di DFL ini
seperti halnya LIB, mereka disuruh mengorganisir Bundesliga. Artinya DFB hanya mengawasi, merestui di situ. Tentunya bisnis tetap nomor satu, industri bola tetap nomor satu. Tapi artinya apa? Ketika industri itu diarahkan ke jalan yang benar, artinya apa? Industri ya, kalaupun mereka misalkan ada perjudian dan sebagainya, di Eropa itu ada perjudian legal, jadi mereka tidak seharus sampai ke nembusi tim. Apalagi karena apa? Sanksi atau kepercayaan itu jelas sekali. Sanksi itu nggak cuma dari DFB, PSSI-nya Jerman, tapi juga UEFA. Kalau itu sudah artinya mata pencarian mereka nggak akan berani untuk macam-macam. Jadi sebenarnya di situ ya, kenapa liga bagus, Liga Inggris atau Bundesliga, ya itu semua berawal dari organisasinya, FA ataupun DFB-nya. Untuk sampai menembus artinya ke PSSI dan sebagainya itu memang lewat sebenarnya kalau lewat organisasi. Artinya apa, kalau mau diterjun di bidang wasit ya kita harus masuk ke wasit level kota, kabupaten, provinsi, baru ke pusat. Kalau misalkan di bidang komisi disiplin ya kita harus masuk ke bidang itu juga sebelumnya. Kalau bidang media seperti Babe, kompetensi beliau kita nggak ragukan lagi, mulai dari awal, mulai dari nol dulu. Jadi kompetensi itu harus kita punya. Sedangkan saya melihat saya itu siapa, tidak ada kompetensi apa-apa di sini. Saya hanya beruntung saja. Kompetensi dan passion, Mas, kalau saya lihat, Mas. Betul. Passion Jadi penting, memang ketekunan sih, lebih pada hobi. Dan kalau untuk ke arah profesional, baik wasit maupun pemain bola di sini, saya pribadi misalkan nanti saya punya keturunan juga mungkin ke arah yang artinya yang lebih saja, yang pasti saja. Berarti sekarang Mas Fajar sibuk apa ini kalau boleh tahu nih? Ya selain nonton bola, saya masih ngajar bahasa Jerman di Surabaya. Di Surabaya, Pak. Oh, di Surabaya sekarang. Domisili sekarang di mana, Mas? Ya di Wisma Jerman Surabaya, di Gute Centrumnya Surabaya. Oh, oke, di Gute Centrum. Terus ada rencana ke Jerman dalam waktu dekat lagi, Mas? Seharusnya bulan Juli kemarin, tapi sayang sekali. Oh gitu. Diundur ya. Bulan Juli ini, maaf, harusnya bulan Juli depan tapi diundur gara-gara corona. Mas ada share lagi nggak, Mas, foto atau video lagi yang bisa dijelaskan, mungkin Mas cerita-cerita lagi terkait pengalaman di sana, Mas? Sedikit mungkin. Jangan yang kerusuhan ya, Mas? Oh, enggak. Wih, ini Saint Pauli ya? Betul. Wih, bancaan. Ya mungkin Mas Banar itu mungkin tahu kalau Sang Pauli masih jadi kiblat supporter di sini. Ya. Yang saya pelajari, yang saya alami sendiri, yang saya ngobrol dengan supporter fanatik mereka, termasuk Mbak ini salah satunya, itu Sang Pauli itu punya prinsip, ya timnya ini punya prinsip, mereka nggak mau atau tidak berambisi untuk mencapai Bundesliga 1. Padahal kotanya sangat potensial, kota Hamburg. Jadi ini derby dengan Hamburg SV. Oke. Mereka punya potensi supporter, pangsa supporter sebenarnya, tapi manajemen tidak menginginkan itu, dan supporternya juga sama, mereka lebih pada hidup lebih bebas. Banyak orang yang ya sebenarnya Sang Pauli ini salah satu distrik atau kalau kita bilang kecamatan itu di kota Hamburg. Itu di situ itu memang terlihat berbeda, jadi lebih bebas, lebih free. Ada satu jalan itu penuh dengan dunia malamnya, itu kemudian orang-orangnya nongkrong di pinggir jalan dan sebagainya. Supporternya kebetulan klub dengan timnya bahwa mereka tetap di Liga 2. Oh, berarti sekarang di Bundesliga 2 ya, Saint Pauli ya? Betul. Konsisten dari dulu mereka di Bundesliga 2. Mas, itu kenapa logonya tengkorak gitu, memang gitu ya kalau nggak salah ya, setahu saya? Tengkorak itu supporter. Kalau untuk tim itu ini logonya itu apa namanya? Hamburg. Terus itu kok kayak logonya Liverpool juga ya, Mas ya?
Ya. Ini Liverpool versi hardcore apa gimana sih? Sebenarnya Mas Fajar ini fans mana sih Mas? ST Pauli pernah. Oke. Jerman. Iya. Saya tunjukkan dulu yang pernah saya tonton, baru nanti kira-kira saya ini lebih condong kemana. Bisa, Jadi Pak, ya? waktu ini 2015 itu di Stuttgart. VfB Stuttgart main di Bundesliga 1 waktu itu lawan Schalke. Sekitar 5.000 fans Schalke datang. Saya beruntung sekali lagi karena tiketnya tiket wasit, jadi tinggal kontak kolega di Stuttgart waktu itu gratis. Nah ini tiketnya, jadi tidak ada harga berapa euro di sini. Mantap, khusus nih tiketnya nih. Tiket undangan. Aslinya nggak brul sebenarnya, tapi ya itu tadi. On jero. Ya, intinya beruntung saja. Kemudian waktu itu, Mas, itu tadi tiket kertas gitu ya Mas, ya bukan gelang ya? Oh, enggak itu. Tiketnya kertas dari 5 kali. Ada barcode Mas? Ada, semuanya ada barcode. Jadi tiket 5 kali nonton Bundesliga itu selalu tiketnya kertas. Mas simpen atau dibuang Mas? Masih saya simpan. Nah itu fungsinya juga. Jadi kalau kertas kita bisa simpan. Baik. Masih ada ya Mas ya? Beberapa masih. Ini mana Mas ini? Ini masih sama Stuttgart lawan Schalke. Ini saya kedinginan pakai kaosnya Agus Warsup. Wah ini branding paling ini Mas. Waduh, terima endorse juga nih. Ya harusnya dia bayar mahal. Nah ini ini tadi kepotong, dia kepisah St. Pauli lawan Dresden. Kebetulan tiketnya sold out, tapi saya beruntung yang seperti saya bilang tadi, saya dapat di situs tertentu. Jadi masih ada waktu itu 6 tiket yang dijual, tapi harganya nggak naik 2 kali lipat, tapi cukup. Ya ini relatif. Mas nggak pernah merasa rugi Mas ya kalau ngeluarin? Kalau saya memang niat ya, walaupun berat. Ini artinya 65 euro atau hampir 1 juta waktu itu. Wih. Ini Mas aman ya Mas ya? Maksudnya Mas di sana dana ngeluarin segitu buat kehidupan sehari-hari berikutnya gimana Mas? Ya kita atur aja. Hari ini makan daging, ya besok makan kentang gitu aja. Ini supporter sejati nih, bonek Jerman lah gitu. Ya. Terus mana lagi? Ini di Berlin tahun 2018 kemarin. Ini tidak ada pertandingan karena musim dingin waktu itu, jeda musim dingin bulan Januari. Saya hanya tur stadion saja waktu itu, 15 euro. Wah ini sialnya saya juga punya Mas model kayak gini, cuman bedanya nggak sampai sana sih Mas. Ini yang punya orang-orang lama ini, orang-orang lama Pasopati. Indonesia Legend, saya juga punya ini Mas. Nah itu. Wah bedanya punya saya di lemari nggak pernah dikeluarin, kalau ini udah kemana-mana nih Mas Fajar nih. Baik, mungkin itu aja foto-foto dari saya. Tadi kita belum temu loh jawabannya Mas Fajar nih, fansnya Jerman apa gitu. Betul. Iya. Rido jawab dulu apa kira-kira prediksi deh. Dortmund kayak deh Mas. Dortmund, oke. Bukan? Waduh, dari yang ditampilkan mungkin Stuttgart ya. Kalau saya enggak. Oke, bukan. Munchen. Tadi kalau saya Nuremberg, bukan. Ya, saya nggak tahu kenapa, mungkin karena hubungan personal, jadi saya Eintracht Frankfurt ya. Karena tadi kenal sama ini juga Mas ya, CEO-nya ya, atau apa tadi Mas ya? Betul. Dia direktur akademinya. Oh, direktur akademinya ya. Saya kira memang karena kotanya bikin Mas Fajar berkesan di sana. Bukan kotanya sebenarnya. Lebih berkesan Munchen dan Berlin daripada Frankfurt, kalau saya boleh bilang. Terus kenapa suka Frankfurt Mas? Wanitanya mungkin.
Jadi saya jadi ingat ada satu, teman-teman semua tahu nggak? Dulu tuh ada satu kaos legend. Kebetulan Mas Fajar ini kan pecetus komunitas Pasopati di Jogja nih. Ada satu kaos yang legend saat itu ada 3 kata tuh Mas. Masih inget itu saya. Pertama, Bier Fußball Ficken. Boleh dijelaskan nggak Mas maksudnya apa gitu? Itu bahasa Jerman semua tuh di situ. Betul, ya. Jadi jadi bir tetap minuman favorit di Jerman. Terutama pecinta bola itu bir dimanapun bir. Fußball itu ya passion banyak sepak bola. Kemudian ya yang satu tadi itu vulgar, mungkin tidak usah saya jelaskan. Tapi itu kaos terjual gitu, keras loh zaman itu. Karena memang sensasional sih kaos itu saat itu. Ya, waktu itu. Sayang sekali. Mohon maaf, saya tidak menemukan video. Ya, mungkin lain. Mas, tadi saya penasaran yang Frankfurt tadi. Menurut Mas, sekarang siapa sih pemain hebatnya Frankfurt? Eintracht. Eintracht Frankfurt itu yang gondrong itu kan Mas, penyerangnya siapa? Saya tidak ingat, tapi yang ini salah satu fans yang tidak hafal dengan pemainnya. Dia hanya mencintai klub. Nah, ini benar gitu. Filosofinya adalah seperti Persis Solo besar daripada pemainnya gitu. Seperti Persis Solo saya nggak kenal pemain Persis Solo. Kan? Tapi kalau kecintaan masih ya Mas ya? Masih. Oke, makasih. Baik, terima kasih juga untuk kalian Rido, Bana. Sukses selalu ya Mas ya. Terima Sama-sama. kasih. Nanti kita lanjut diskusi berikutnya. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen semuanya. Bye. Sampai ketemu di ngobrol dunia bola berikutnya. Dadah. Bye bye.